Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosalinda Aprilianingsih. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusolli wa nusollimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita, salah satunya dengan selalu mensyukuri nikmat Allah serta menggunakannya untuk amal ibadah dan kebaikan. Tak lupa salam dan salawat semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah kultum dengan tema judul hal-hal yang harus dijaga saat ngabuburit Ramadan. Salah satu hal yang harus benar-benar kita jaga ketika sedang berpuasa adalah pandangan. Ya, pandangan dari setiap hal-hal yang dilarang dalam Islam. Sebab memandang sesuatu yang dilarang bisa menghilangkan pahala puasa. Menjaga pandangan memerlukan perhatian yang sangat intens ketika puasa, khususnya saat jalan-jalan dalam rangka menunggu waktu buka puasa di bulan Ramadan, atau yang lebih dikenal dengan istilah ngabuburit. Saat ngabuburit, hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa bisa saja terjadi, bahkan sangat mungkin terjadi. Misalnya, saat jalan-jalan untuk menunggu waktu maghrib. Dalam hal ini, kita harus benar-benar menjaga pandangan dari sesuatu yang bisa menimbulkan syahwat atau sesuatu yang diharamkan. Jika tidak, maka pahala puasa akan hangus. Contoh yang lain misalnya, ngabuburit dengan cara ngobrol bersama teman-teman. Dalam hal ini, kita harus menjaga topik agar tidak ada pembahasan tentang adu domba, membicarakan kejelekan orang lain, berbohong, dan sumpah palsu. Jika tidak, maka puasa selama 1 hari hanya akan menghasilkan lapar dan dahaga. Berkaitan dengan hal ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Saumu junnatun malam yahrika bima yuhrikuha ya Rasulullah. Qala bikasbin au biyabbabi au bihiti au namimat." Yang artinya, puasa adalah benteng. Selama engkau tidak membakarnya, para sahabat bertanya, "Dengan apa bisa membakarnya, wahai Rasulullah?" Nabi SAW menjawab, "Dengan berbohong, berkata kotor, membicarakan keburukan orang lain, dan adu domba." Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam salah satu karyanya menjelaskan maksud hadis tentang puasa yang bisa menjadi benteng tersebut. Menurutnya, puasa yang bisa menjadi benteng atau pelindung dari api neraka bagi orang-orang yang sukses dalam menjaga tameng tersebut. Puasa yang benar-benar akan menjadi penyelamat agar terhindar dari api neraka. Hanya saja, benteng tersebut akan menjadi pelindung bagi orang-orang yang berpuasa apabila mereka berhasil dalam menjaganya dari hal-hal yang merusaknya. Jika tidak berhasil, maka sama halnya ia tidak memiliki pelindung dari api neraka. Sedangkan sesuatu yang bisa merusak benteng tersebut adalah berkata kotor, membicarakan keburukan orang lain, dan adu domba. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwa terdapat 5 hal yang bisa menghilangkan pahala orang yang berpuasa, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu yang suyufti naso imani batu wan namimatu wal kazibu wan nahru bisahwati wan yaminul kazibat. Yang artinya, 5 hal yang bisa membatalkan pahala orang berpuasa yaitu 1. Membicarakan orang lain. 2.
mengadu domba. 3. Berbohong. 4. Melihat dengan syahwat. Dan yang kelima, yaitu sumpah palsu. Beberapa hal yang bisa merusak atau membakar pahala puasa di atas harus benar-benar kita jaga dengan sangat intens, khususnya ketika sedang ngabuburit. Sebab terkadang tanpa terasa kita sudah membicarakan keburukan orang lain, berbohong, berkata kotor, dan melihat dengan perasaan syahwat ketika melihat wanita yang kebetulan juga sedang ngabuburit atau sebaliknya. Nah, disinilah hakikat menahan diri saat puasa itu tampak. Dengan kata lain, kita tidak hanya diperintah untuk menjaga mulut dari makan, minum, dan kemaluan dari bersentuh tubuh, tapi juga diperintah untuk menjaga pandangan dari sesuatu yang diharamkan, menjaga mulut dari berbicara kotor, menjaga hati agar tidak iri dan dengki kepada orang lain. Berkaitan dengan hal ini, Syekh Hasan Al-Mashhad, salah satu ulama kelahiran Mekah yang dijuluki Syekhul Ulama, gurunya para ulama, dalam salah satu karyanya mengatakan dengan bentuk syair, "Iza lam yakun fi sam'i minni tasawunun wa fi basari khazzu wa fi mantiki samtu wa hassi idzan min syawimi yaju'u wa sam fa in qultu ini sumtu yaumi fama sutu." Yang artinya, jika saat puasa pendengaranku tidak dijaga, tidak menundukkan pandanganku, dan tidak mendiamkan ucapanku, maka tidak ada yang aku peroleh dari puasaku kecuali lapar dan dahaga. Sekalipun aku mengatakan aku puasa, padahal kenyataannya tidak. Dengan demikian, di saat puasa kita tidak hanya mendapatkan tugas untuk menjaga waktu buka puasa. Lebih penting dari itu, kita juga harus benar-benar menjaga semua anggota tubuh dengan intens selama berpuasa, agar tidak terjerumus pada hal-hal yang bisa merusak pahala puasa. Sebab sangat rugi orang yang puasa selama 1 hari, namun tidak ada pahala yang bisa ia raih darinya. Semoga kita semua bisa semakin istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa dan semakin intens dalam menjaganya dari hal-hal yang bisa membatalkan dan menghilangkan pahala puasa. Wallahu alam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.